Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa faddala habibahu 'alar rusuli bi inzalil Qur'an. Wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Jami'atin beserta jajarannya yang mungkin malam hari ini belum bisa hadir, Bapak Dr. Haji Mukhlis MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT, Bapak Ketua RT 1, Ketua RT 2, dan Ketua RT 4 yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami'atin yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama dan utama tentu kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pengajian tafsir Al-Quran yang alhamdulillah malam hari ini sudah memasuki putaran ke-37. Mudah-mudahan nikmat kita di dalam mengikuti pengajian ini memberikan barokah buat kita semua, buat keluarga kita semua, dan seluruh handai tolan kita semua, minat dunia hatta akhirah, amin Allahumma. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertemuan terakhir kita di dalam membahas tafsir Al-Quran khususnya surat Al-Baqarah, kita sudah memasuki ayat yang keempat, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan malam hari ini kita lanjutkan wabil akhiratihum yuqinun. Jadi satu ayat ini kita bahas dalam dua mata kuliah. Semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman kita di dalam mengkaji tafsir Al-Quran. Wabil akhiratihum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ini salah satu dari ciri-ciri orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW, yaitu orang yang yakin dengan adanya kehidupan akhirat. Di dalam susunan wabil akhiratihum yuqinun, bak di situ menurut tafsir disebut dengan bak al-ilsaq. Bak al-ilsaq yang berarti mengkaitkan atau menghubungkan. Juga ada yang mengatakan ba al-mushohabah. Al-mushohabah artinya membawa serta. Makanya di dalam terjemahannya
Bak di situ memiliki arti serta. Jadi wabil akhirati itu karena dengan adanya bak yang berfungsi al-ilsaq dan al-musohabah, maka dimaknai dengan serta mereka yakin. Padahal di situ ada kata wa itu dalam bahasa Arab artinya dan, tetapi di dalam terjemahan Al-Quran dimaknai dengan serta. Lalu kemudian wabil akhirati, akhirat itu sendiri. Sumiyat bil akhirati, sumiyat dinamakan bil akhirati dengan akhirat, li'annad dunya karena sesungguhnya dunia itu tasbikuha mendahului akhirat. Wa yusama dan dinamakan dunia bil ula itu dinamakan yang pertama awil ajilati atau yang disegerakan. Jadi bil akhirati di situ disebut dengan kata akhirat ya, karena sesungguhnya didahului oleh kehidupan dunia. Karena akhirat itu akhir artinya. Di dunia bil ula itu mendahului atau mengawali kehidupan akhirat. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan, jadi di samping ada pemahaman itu, ada pendapat lain mengatakan al-akhirat itu diambil dari kata at-takhir. Akhara yuakhiru takhiron. Itu kalau di dalam ilmu tasrif itu seperti itu. At-takhir artinya apa? Artinya adalah mengakhirkan atau menunda, penundaan. Mengapa disebut dengan at-takhir, mengakhirkan atau penundaan? Karena lita'akhuriha anna, karena akhirat itu belum datang pada kita semua. Akhirat sampai saat ini belum datang pada kita semua. Wa ta'akhkharna anha, dan kita juga belum mendatangi atau datang kepadanya. Jadi ada dua sisi. Akhirat burung nekani awake dhewe, awake dhewe burung nekani akhirat. Itu makanya at-takhir atau akhirat diambil dari kata at-takhir itu memiliki makna mengakhirkan. Kemudian juga kata ad-dunya itu memiliki arti dekat. Mengapa ad-dunya itu memiliki arti dekat? Karena berasal dari kata ad-dunuwu. Jadi dalam bahasa Arab itu seringkali ada padanan-padanan kata, ada sinonim yang bisa mewakili substansi makna dari apa yang dijelaskan dalam kata yang lain. Itu gitu. Lah ad-dunya itu berasal dari kata ad-dunuwu. Menurut Abu Ja'far dikatakan bahwa akhirat itu dipahami sebagai sifatun lidar, yaitu sifat bagi rumah yang menjadi tempat kembali kita. Sifat yang menjadi tempat rumah kembali kita. Ini diambil dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 64. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawanu laukanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jikalau mereka mengetahui. Jadi akhirat itu digambarkan sebagai satu rumah tempat kita kembali, karena sesungguhnya hakikat kehidupan itu ada di akhirat kelak itu. Jadi sekarang ini disamakan atau dipadankan sebagai kehidupan fata morgana. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki. Jadi
akhirat merupakan tempat tinggal terakhir setelah tempat tinggal pertama kita di dunia ini. Jadi kalau sudah ada tempat tinggal akhir di akhirat, maka sudah tidak ada tempat tinggal lagi setelah akhirat, nggak ada. Jadi ya hanya dunia yang ula, awit takjil atau yang disegerakan ini, kemudian yang terakhir adalah kehidupan akhirat. Menurut Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, pengertian kehidupan akhirat itu sendiri tidak semata-mata kehidupan di hari kiamat, tidak. Tetapi itu dirinci, ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada mizan. Jadi tidak hanya sekedar hari kiamat yang digambarkan di mana akhir dari kehidupan dunia yang sering kita dengar, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, semua yang ada di dalam bumi keluar, ya. Tidak hanya batas akhir kehidupan ini setelah malaikat Israel meniupkan trompet, Israfil meniupkan trompet itu. Tetapi ada pengertian yang lebih rinci, yaitu pada saat hari dibangkitkan orang dari dalam kuburnya. Karena itu ada juga sesuatu yang pasti. Makanya ada ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan, wa fiha nu'idukum, kami kembalikan ke dalam bumi. Nah, lalu kemudian wa minha nukhrijukum, dan akan kami bangkitkan kembali taratan ukhra, di hari kiamat kelak. Jadi pengertian hari kebangkitan diambil dari ayat ini, itu termasuk menurut sahabat Ibnu Abbas bagian dari kehidupan akhirat, termasuk adanya surga, neraka, hisab dan mizan. Semua tahapan-tahapan yang nanti akan kita ikuti dalam pengadilan akhirat itu adalah merupakan kehidupan akhirat itu sendiri. Ini yang berkaitan dengan wabil akhirati. Ini satu kata nih, satu kata kita jelaskan mulai dari tata bahasanya dan juga pengertian akhiratnya. Sekarang kita wabil akhirati hum. Hum kita jelaskan. Hum itu apa? Hum itu kalau di dalam grammar bahasa Arab namanya dhamir munfasil. Dhamir itu artinya kata ganti, munfasil artinya terpisah, kata ganti yang terpisah. Emang apa ada kata ganti yang tidak terpisah? Ada. Yaitu contohnya, misalnya hu. Hu itu kata ganti yang gandeng atau tidak terpisah, itu mewakili makna huwa atau dia. Jadi yang terpisah itu huwa, artinya dia. Lalu kemudian hu itu juga maknanya dia, tetapi itu gandeng. Sehingga kalau di dalam bahasa Arab, itu nulisnya hu itu selalu digandeng dengan kalimat yang lain. Tapi kalau huwa itu sendiri, kata itu mandiri. Itu gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya yang termasuk dalam kata ganti yang mutasil atau yang gandeng itu nya. Ini miliknya. Katanya itu tidak dipisah dengan kata milik gitu loh. Tapi kalau iya, iya miliknya. Jadi kalau iya dia sendiri, dia tidak kemudian digandeng dengan kata milik. Maksud saya begitu. Nah ini juga sama di dalam bahasa Arab seperti itu. Ada namanya kata ganti munfasil yang terpisah dari satu kalimat. Namanya dhamir munfasil. Kalau yang dhamir mutasil itu tadi gandeng. Contohnya lagi misalnya ka itu mengganti kata anta, kamu. Jadi anta itu kalau dalam bahasa ditulis sendiri, tapi kalau ka itu digandeng dengan kalimat yang bersamaan atau yang berbarengan dengan kata ka itu sendiri. Jadi itu seperti itu.
Nah, lalu kemudian, lah dalam ayat tersebut mengapa menggunakan domir munfasil hum? Mengapa menggunakan domir atau kata ganti yang terpisah? Karena di dalam tafsir disebutkan yufidut taukida, yaitu dalam rangka memberi penegasan. Jadi penggunaan kata ganti yang terpisah itu karena ada kepentingan untuk memberikan satu penegasan. Penegasan terhadap siapa? Terhadap orang yang yakin terhadap akhirat itu. Karena orang yang yakin terhadap akhirat itu hum ahlul yakini hakon. Mereka itu adalah benar-benar orang yang bertakwa karena meyakini kebenaran adanya akhirat. Jadi menegaskan wong kok betul-betul yakin dengan kehidupan akhirat, maka itu merupakan penegasan dia itulah atau mereka itulah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhum adna darajatan minhum, dan selain orang yang yakin terhadap akhirat itu adalah memiliki derajat yang rendah. Jadi hum di situ menunjukkan bahwa orang yang yakin terhadap akhirat itu memiliki satu penegasan bahwa dia memiliki level atau derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap akhirat. Wa ghairuhum adna darajatan minhum. Jadi orang-orang yang selain mereka itu, maka mereka itu adalah kelompok orang yang lebih memiliki derajat rendah dibandingkan orang yang yakin terhadap akhirat. Jadi ini ada satu penegasan terhadap kedudukan orang yang takwa itu tadi, khususnya yang yakin terhadap akhirat. Jadi ini kata hum sudah kita jelaskan mulai dari tata bahasanya termasuk dengan pengertiannya. Lalu kemudian kata yukinun, bil akhirati hum yukinun. Yukinun itu dari kata yakin. Yakin itu pakai kof, nyekluk. Nah, jadi bukan sekedar yakin. Kalau yakin pakai k itu bahasa Indonesia, tapi Arabnya adalah yakin. Itu nyekluk. Kalau di dalam tajwid itu kof termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu nyekluk. Nah, kayak gitu, mendat. Ya, mendat namanya qalqalah. Ada beberapa huruf qalqalah namanya qaf bujadi, qaf, qa, ba, jim, dal. Jadi kalau itu pada posisi sukun maka lemoco mendat. Iqra. Ada. Ini lah yakin. Yakin apa pengertian yakin? Fil lughati menurut arti bahasa itu at-tahqiqu, yaitu kebenaran atau yang sudah terverifikasi, keyakinan yang hak, yang sudah terverifikasi. Jadi yakin itu sudah melalui proses segala macam sehingga orang itu bisa benar-benar melewati berbagai keraguan-keraguan sampai pada titik akhir dia yakin. Itu namanya at-tahqiq, yang sudah terverifikasi. Kemudian pengertian yang kedua as-sabatu, kepastian. Jadi orang yang yakin itu wis memastikan dirinya. Wah, aku yakin. Yakin. Nah, yang Jawa tambah yakin wani kiting ngono barang. Ora usah dadak nganggo wani kiting. Nek misalnya si yakin ya sudah jelas, itu artinya sudah memberi satu kepastian. Kemudian at-tama ninatu atau ketenangan. Jadi orang yang yakin itu sangat dekat sekali dengan adanya ketenangan karena udah yakin. Tapi kalau dengan bimbang, kalau bimbang itu tentu akan penuh dengan ketidaktenangan. Nah, menurut pengertian syara, yakin itu adalah al-ilmu bil haqqi,
yaitu pengetahuan tentang kebenaran yang dicirikan kepada tiga hal. Jadi yakin itu adalah pengetahuan tentang kebenaran yang dicirikan dengan tiga hal. Apa tiga hal itu? Alladzi la yataghayyar, yaitu sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang tidak berubah. Jadi pengetahuan tentang kebenaran, kalau sudah menganggap itu yakin satu kebenaran, maka dia tidak berubah-berubah. Berarti madep mantep gitu. Misalnya kalau kita sudah yakin dengan calon yang akan kita pinang, wis ora usah menga-mengo. Dadak ana sing liwat delok nese bandingke, delok net banding itu namanya isek menga-mengo. Masih belum itu masih namanya ya tagoyar, isek berpotensi berubah. Kalau sudah mantap, yakin dengan kebenaran yang kita yakini, yakin betul, maka la tagoyar, maka tidak berubah. Kemudian la yatabaddal, tidak berganti. Jadi nek wis yakin, itu ora mungkin berganti. Tetapi kalau masih berpotensi untuk berganti, itu berarti urung mantap, urung yakin. Jadi makanya orang-orang tua saat menanyakan kepada calon menantunya, itu biasanya wes mantep tenan le atau nang. Nah, kue kudu cekelan tebu. Tebu itu mantepeng kalbu. Jadi artinya kalau mantepeng kalbu, wes ora mungkin berganti. Kalau sudah Mbak Fulanah yang kita cintai, maka wes ora duwe pikiran berganti, itu nala ya tabaddal. Kemudian wal muzayyilu lisak, menghilangkan keraguan. Jadi yakin itu berarti sudah sampai pada tahap di mana keraguan itu lenyap. 100% keraguan itu sudah lenyap. Nek masih ada 10%, 20% keraguan, maka itu belum sampai pada tingkat keyakinan. Itu nek dalam bahasa Arab namanya baina wa baina. Jadi saya yorene yorono, yorono yorene, seperti itu. Itu belum yakin. Artinya masih mencari bentuk. Masih mencari bentuk. Mencari bentuk itu biasanya muncul saat anak-anak ya, itu ditanya cita-citamu apa? Pertama pengen jadi dokter. Tapi begitu dulu awake gagah gede dhuwur pengen jadi tentara. Itu karena memang pada saat proses ya mencari bentuk. Itu berarti apa yang menjadi fokus itu belum diyakininya. Itu karena berpotensi itu tadi muzayyilu lisyak. Masih ada apa namanya belum tuntas di dalam proses mencapai pada keyakinan itu. Kemudian waria itu ria itu arti kasarnya pamer. Tetapi itu juga bisa dimaknai semacam munafik ya. Karena begini, itu tidak muwafakoh antara apa yang dilahirkan dan apa yang ada di dalam keyakinan. Itu namanya masih dalam posisi ya. Keyakinan itu harus muwafakoh, harus sinkron, harus cocok. Jadi kalau kita yakin kita pengen jadi dokter, kuliah no fakultas hukum loh, itu berarti tidak sinkron. Kita pengen menjadi pengacara, kuliah no kedokteran, itu namanya tidak muwafakoh, ora cocok dengan itu. Itu yang disebut dengan arya di sini. Ini makanya ini perlu ada satu kecocokan. Ini yakin. Lah, di dalam yakin itu sendiri ada beberapa tingkatan, ya. Ada beberapa tingkatan. Apa itu? Yang pertama ilmu yakin. Apa yang disebut dengan ilmu yakin? Yaitu keyakinan yang berbasis pada pengetahuan.
Jadi yakin tetapi dasarnya adalah karena pengetahuan atau ilmu. Lah ini keyakinan ini dimiliki oleh orang-orang yang rasional, orang-orang yang berpikir logis, ya. Orang-orang yang biasanya dia sudah mendapatkan informasi penjelasan, misalnya hasil-hasil riset atau apa itu. Jadi kalau kita membaca hasil riset, penelitian, kita belum pernah mengalami sendiri yora roh dewi. Nah, tapi secara rasional itu logis, masuk akal. Maka keyakinan yang berbasis pada hasil penelitian atau satu kesimpulan yang logis itu namanya ilmul yakin. Itu gitu. Huwa ma alamahu bis samai wal khobari wal qiyasi wan nadhari. Semua itu bisa didapatkan dari pendengaran melalui informasi, melalui analogi, dan melalui logika. Ya. Jadi kita mendapatkan informasi yang ilmiah, lalu kemudian kita yakin bahwa air, ini contoh, saya dulu pernah di Greenwood, ada semacam diskusi yang waktu itu disampaikan, dia adalah seorang penemu di mana air yang memancar, air mancur ya, air mancur yang kapasitas besar, lalu kemudian pipa yang memancarkan air itu kemudian dikasih lubang, kemudian dikasih selang, itu dia akan punya daya sedot yang kekuatannya sama dengan air yang memancar ke atas. Nah, prinsip menyedot itu secara logika masuk akal. Karena kemudian sudah dipraktekkan bahwa selang yang dihubungkan dengan air yang memancar ke atas itu di dalam satu pipa ternyata bisa menyedot apa yang ada di ini selang-selang itu. Nah, prinsip itu kemudian dia jual ke perusahaan-perusahaan multinasional dan juga perusahaan-perusahaan asing, dia dapatkan royalti yang punya Greenwood itu. Itu prinsip. Lah, kemudian kita yakin, itu betul. Kemudian kita praktekkan dewe nang omah. Nah, itu namanya kebenaran yang dasarnya adalah rasional, kebenaran ilmiah tadi. Lalu kemudian ada juga misalnya gini, berbasis ada informasi. Ono wong sing memang ahli kuliner. Dia kita yakini, kita percayai punya kemampuan menilai rasa dari sebuah makanan. Ya. Dia jajan yang gone Simpang 5. Nong kono kuwi ono sop butut wae enak. Ini urung pernah, weruh ya urung tahu. Dia memberi informasi. Wah, kita yakin, yo nong kono enak. Kene urung pernah krungu karo kancane, kene suwane ngomong karo kancane, kono enak. Lah kok urung tahu jarine kae kan. Itu namanya kebenaran yang berdasarkan informasi ilmu yakin. Kemudian yang kedua yaitu ainul yakin. Ainul yakin itu adalah wa ma syahadahu wa ayanahu bil basori. Yaitu semua hal yang kita saksikan, yang kita lihat dengan penglihatan mata kita sendiri. Jadi misalnya ini air teh manis, warnanya abang semu coklat. Ya ini berarti kebenaran yang kita tangkap melalui penglihatan kita, maka ini yang disebut dengan ainul yakin. Atau kita mendengarkan suara musik, lalu kemudian kita menjelaskan seperti apa suara musiknya, itu namanya kita mendapatkan kebenaran yang dinamakan ainul yakin.
Ini kebenaran pada tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hakul yakin. Huwa ma basarohu wa wajadahu wa dzaqahu wa arafahu. Yaitu apa? Yaitu semua yang kita sentuh, semua yang kita temui, semua yang kita rasakan dan kita ketahui melalui pengalaman sendiri secara nyata, nah itu namanya hakul yakin. Jadi ada keterlibatan kita secara fisik, psikologis, secara badan maupun jiwa, lalu kemudian kita bisa merasakan, maka itu disebut dengan hakul yakin. Ini akan lebih mantap. Makanya orang yang sudah sampai pada tahapan hakul yakin itu kalau menjelaskan akan pasti lebih konkret, lebih cetro welo-welo. Karena apa? Karena dia ikut terlibat di dalam proses berpengalaman melakukan itu. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan misalnya nek ngingu pitik sing bener iki kaya ngene. Dan kalau misalnya dia sukses, dia akan banyak cerita. Kadang-kadang cerita yang dia sampaikan itu bahkan melebihi apa yang diungkap di dalam teori-teori dalam buku cara beternak ayam itu. Bahkan berbeda. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada di sebuah kampung namanya Tranggulasi di Solotigo. Itu kurang lebih 1.500 di atas permukaan laut, lereng Gunung Merbabu. Di sana itu dia menjelaskan ada petani-petani satu kampung Tranggulasi itu, mereka petani yang hobi menanam tanaman-tanaman organik tanpa menggunakan pupuk-pupuk kimia. Lah itu dia bagaimana mulai proses menanamnya, bagaimana cara pembibitannya, bagaimana cara memeliharanya, sampai cara memanennya. Dia tahu persis umur-umurnya. Ya. Lalu kemudian penggunaan airnya, kompos yang dia siapkan, itu bagaimana cara menaburnya, itu sangat detail sekali. Dan itu tidak pernah ada di buku. Akhirnya malah dia menjadi percontohan dari Dinas Pertanian Provinsi, kemudian catatan-catatan tangannya itu kemudian diambil menjadi rujukan di dalam di Departemen Pertanian. Itu karena apa? Yaitu tadi hakul yakin, dia sudah berangkat dari pengalaman. Nah itu biasanya itu lebih mantap di dalam menerima kebenaran. Kemudian yukinun. Mengapa yukinun itu dibikin dalam bentuk fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu kata kerja yang memiliki makna sedang atau yang akan datang. Ya. Ad-dalatu alat tajaddudi. Karena menunjukkan perbaikan kualitas atau pembaruan. Ya. Wal istimrori, dan akan adanya kelanggengan di dalam akhirat itu. Jadi ada dua makna pengertian. Memang karena akhirat itu belum datang, maka menggunakan kata fi'il mudhari'. Ada juga di dalam ayat Al-Quran itu, hari kiamat itu akan datang, tapi menggunakan fi'il madhi. Padahal fi'il madhi itu kata kerja yang dipakai untuk arti yang sudah lampau. Itu punya Pak Anasri, contohnya apa? Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'a itu fi'il madhi. Nalikane mesti teko apa al waqi'ah itu dina kiamat. Jadi memiliki faedah tahqiq. Jadi le maknane kudu pasti. Karena menggunakan kata madhi, fi'il madhi yang memiliki arti lampau, tapi yang disebutkan akhirat yang akan datang, sing burung kelakon. Makanya di dalam Al-Quran itu diterjemahkan bermakna tahqiq. Cara nilai maknani ya beda, karena itu tadi ada pemahaman yang berbeda. Nah, lalu kemudian
Mendahulukan kata akhirat sebelum hum itu disebabkan li'annal imana bil akhirati min as'abil umur. Karena beriman kepada akhirat itu adalah salah satu masalah yang sulit. Jadi posisi wabil akhirati hum yuqinun. Nek cara subjek predikat objek dalam bahasa Arab itu kudune hum se. Nah, hum yuqinuna bil akhirah kan gitu mestinya. Mereka yakin bil akhirati dengan akhirat. Tapi enggak ini, malah bil akhirati saya di depan. Bumi malah digokke posisi orangnya di belakang. Mengapa? Karena di sini ada pengertian menurut ahli tafsir beriman kepada akhirat itu merupakan salah satu masalah yang sulit. Dan juga karena urgensi atau pentingnya di dalam mengimani akhirat. Ini seperti itu. Makanya ini hal-hal yang sangat penting di dalam kita memahami. Wabil akhirati hum yuqinun, mulai dari kita urai dari kata tata bahasanya dan juga pengertian maknanya. Sudah 35 menit. Jadi untuk ayat 4 ini selesai. Untuk ayat kelima akan kita bahas ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mari sama-sama seperti biasa kita tutup dengan sholawat yasin. Shallu ala Muhammad. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Hafidna qulal Qur'an jawidna qalqal lisan fahimna haqqal bayan sabbitnahu fil janan ba'idna minasy syaitan qarribna ilar rahman ba'idna minasy syaitan qarribna ilar rahman ba'idna minasy syaitan qarribna ilar rahman. Sallallahu ala yasin madal hadil amin. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين
sallallahu ala yasin ahmad al-hadil amin wa alil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, Allahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada